selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mau masuk ke ibadah sekolah minggu kita mau ngeliat apa dulu nih Kak? Kita mau ngeliat adik-adik yang mengerjakan tugas minggu lalu. Ayo kita lihat. Amsal 21 ayat 20. Mata yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang bebal memboroskannya. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Selamat hari Minggu, terima kasih. Selamat pagi, hari ini saya akan mengerjakan tugas ayat hafalan Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Terima kasih Kak, selamat hari Minggu. Selamat siang Kak, nama saya Sylvia Masudin. Saya akan mengerjakan yaitu tugas sekolah minggu. Yang pertama, ayat hafalan Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Terima kasih. Selamat siang Kak, nama saya Berta Tiara Prana Dongkir. Saya ingin mengerjakan tugas sekolah minggu. Tugas pertama, ayat hafalan Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Terima kasih. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Terima kasih. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak yang ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Terima kasih. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Shalom Kak, aku ingin menghafalkan ayat hafalan Amsal 21 ayat yang ke-20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Terima kasih Kak, selamat hari Minggu. Kita mau nyanyi dulu lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, kayaknya kita butuh semangat lagi nih kan? Kayaknya adik-adik harus berdiri dulu deh. Nah, setelah berdiri, coba kita tes semangatnya pakai tepuk semangat ya. Coba ya, tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang untuk adik-adik yang sudah bangkit berdiri, kita mau gerak dulu. Kita mau menyanyikan Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu. Ayo Pak. Kalau ada temennya bisa berdua ya, berpasangan. Kau temanku, ku teman, kita selalu bersama. Sangat pergi mentega dengan roti. Itu baik Kak. Ayo Pak. Itu
tahu burung pipit yang kecil nggak, yang suka ada di pohon? Dia tuh suka cari makan sendiri. Tapi tahu nggak adik-adik, Tuhan itu kan juga sayang ya Kak sama burung pipit yang kecil. Nah, gimana kalau adik-adik sekolah minggu nih yang sudah bisa baca Alkitab, sudah bisa memuji Tuhan? Nah, kita mau seperti burung pipit yang kecil, adik-adik juga siapkan hati dan pikirannya, siapkan Alkitabnya, kita mau bernyanyi burung pipit yang kecil. Ayo Bang. kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semua di rumah sehat ya. Oke, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Sudah ya adik-adik ya? Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kau masih memberkati kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kaulah Allah yang boleh berkati hati setiap kami ya Bapa, supaya kami pun boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan pada hari ini, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Oke. Adik-adik, sekarang kita langsung aja yuk buka Alkitab kita dari kitab pertama Perjanjian Baru. Apa adik-adik kitab pertama? Matius, betul. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ke 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15. Judulnya itu adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Oke. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kakak baca di sini, adik-adik baca di rumah. Oke. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar firman Tuhan, kalau kita itu anak-anaknya adalah garam dan terang dunia. Loh, kok kita garam dan terang dunia? Pasti ada artinya. Kita bukan garam yang asin itu, tapi makna dari garam itu. Nah, kita mau telah satu-satu nih, sifat garam tuh apa sih yang bisa kita contoh gitu. Nah, pertama kakak mau tanya, sifat garam itu rasanya apa sih? Manis, asin, pahit, atau asam? Sifat garam rasanya itu adalah asin. Nah, kita tahu garam itu asin kalau kita nyicipin 1 sendok banyak nggak? Kita tahu garam itu asin, kita cuma rasain sedikit garam aja, kita udah tahu kalau rasanya asin. Nggak perlu banyak-banyak untuk supaya kita tahu bahwa garam itu rasanya asin. Nah, maknanya apa adik-adik untuk kita anak-anak Tuhan? Sama seperti garam, kita tuh
kita pun seperti itu, kita harus memberikan dampak kepada lingkungan kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, dampak yang positif. Sedikit saja, sedikit garam tadi rasanya sudah asin. Nah, itu berarti perbuatan kecil kita saja itu dapat menjadi pengaruh yang besar untuk lingkungan sekitar kita. Nah, garam yang asin itu kan digunakan untuk memasak sayur, dan memasak yang lainnya. Nah, kalau masak itu pakai garamnya banyak nggak? 1 sendok gede nggak? Enggak adik-adik, garamnya itu sedikit. Jadi cukup sedikit garam saja sudah memberikan rasa, sama seperti kita. Nggak perlu kita berbuat yang harus wah dulu untuk menjadi garam. Tetapi dengan perbuatan kecil kita saja itu bisa menjadi dampak untuk orang lain, bisa kita bisa menjadi garam dunia. Nah, itu yang pertama. Lalu selanjutnya apa? Dia itu mudah larut. Mudah larut dalam artian ketika ada air, kita kocok, kita campur dengan garam, dia tidak terlihat lagi garamnya, adik-adik, benar kan? Nah, lalu selanjutnya garam itu adalah murah. Harganya tidak mahal, murah dan mudah didapat, ada di mana saja. Coba kalau adik-adik pergi ke warung, cari garam, pasti ada garamnya, dan itu nggak mahal, paling cuma 1.000. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk menjadi garam dunia itu nggak susah, mudah didapat, ada di mana saja. Nah, maksudnya adalah kita juga seperti itu, tidak sulit untuk menjadi garam dunia. Mudah saja, yang tadi kakak bilang, cukup dengan memberikan contoh kecil, cukup untuk menjadi teladan di dalam perkataan kita, perbuatan kita di dalam lingkungan kita sehari-hari. Contohnya nih adik-adik, misalkan adik-adik sama temennya adik-adik ngeliat temennya ngebully seseorang ini. Nah, tugas kita apa sebagai garam dunia? Ikut-ikutan gak sama teman-teman kita yang ngebully? Tidak, kita tidak boleh membuli teman. Kita harus jadi teladan bagi teman-teman kita. Itu saja kita sudah menjadi garam dunia. Lalu kita misalkan kita itu mengerjakan PR, setiap tugas yang diberikan oleh kakak sekolah minggu, oleh guru-guru di sekolah itu dikerjakan. Dengan mengerjakan seperti itu aja kita sudah menjadi garam dunia. Jadi tidak perlu melakukan yang besar-besar gitu. Cukup dengan perbuatan kecil kita saja, kita sudah menunjukkan identitas kita sebagai garam dunia, adik-adik. Nah, terus pas kita tadi, kan kakak tadi bilang ada kalau air kita campur garam, kita kocok, dia akan larut kan? Dan kakak tanya, kalau seperti itu memberikan warna nggak? Dia itu kalau air kita campur garam, kita kocok, dia tidak memberikan warna, tetapi garamnya itu sendiri akan hilang, tidak terlihat, tetapi dia ada rasanya, dia memberikan rasa, tapi tidak terlihat, tidak seperti sirup yang kalau kita tuang ke dalam air, dia ada warnanya kan. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita menjadi garam dunia, sama seperti garam yang ketika sudah dilarutkan tidak terlihat. Nah, kita pun jadi garam dunia tidak boleh sombong adik-adik. Misalkan sombongnya itu dalam arti, wih, aku ini berdoa setiap hari, setiap saat. Aku tuh ke gereja setiap hari, setiap saat. Aku adalah orang yang suci. Kamu enggak, pergi-pergi jauh-jauh dari aku. Nah, itu adalah orang yang sok suci. Sombong dia orangnya, sombong rohani. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Menjadi garam dunia adalah bukan orang yang sombong, tetapi rendah hati, sama seperti garam yang tidak terlihat saat dilarutkan. Demikian juga kita harus menjadi anak Tuhan yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, itu adalah contoh-contoh peran garam dunia, kita menjadi garam dunia. Nah, tadi kan sudah tentang garam dunia. Yang kedua tadi apa?
Kita adalah terang dunia. Terang dunia gampang adik-adik. Contohnya nih ya, kalau misalkan adik-adik tutup matanya, gelap nggak? Gelap ya adik-adik ya. Nah, kita itu harus menjadi terang dunia di antara kegelapan, bukan menjadi terang dunia di antara terang adik-adik. Seperti itu. Buat apa kita jadi terang dunia kalau memang sudah terang? Kita itu harus jadi terang dunia saat gelap nih. Contohnya ya adik-adik ya, ini kan sudah terang nih. Kakak kasih senter. Apa yang terjadi? Silau ya adik-adik ya, silau. Nah, begitu juga dengan kita kalau kita menjadi terang di antara lingkungan kita yang sudah terang. Berguna nggak terang itu? Mungkin berguna untuk melihat kita supaya apa yang kita lihat lebih fokus. Tapi akan lebih berguna jika terang itu kita bawa di tempat yang gelap. Sama seperti itu adik-adik. Kita juga harus ke teman-teman kita yang mungkin nakal, yang mungkin tidak menciri-cirikan anak-anak Tuhan, kita pun boleh pergi ke sana, kita pun boleh untuk menasihati mereka, untuk memberikan contoh yang baik, seperti itu adik-adik. Nah, kalau misalkan kita jadi terang di antara terang, itu sama aja kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Coba, berbuat baik dengan orang yang baik, nggak ada gunanya adik-adik. Lebih berguna jika kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Contohnya juga kita mengasihi teman-teman kita yang telah menyakiti hati kita, seperti itu. Dengan demikian, teman-teman kita yang tidak tahu, yang belum mengenal kasih itu, dia tahu, oh anak Tuhan seperti ini. Anak Tuhan adalah anak yang mengasihi semua orang, tidak hanya mengasihi orang yang baik sama dia. Nah, dengan demikian terang itu akan lebih terlihat, akan lebih berguna dibanding kita menjadi terang di antara yang sudah terang, seperti itu adik-adik. Nah, wah, kita belajar banyak ya hari ini tentang garam dan terang dunia. Dimana garam itu kita harus memberikan rasa kepada lingkungan sekitar kita. Kita itu hal-hal kecil kita menjadi teladan melalui perkataan kita, perbuatan kita saja, itu kita sudah menunjukkan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Amin adik-adik. Nah, itu tadi sudah kakak jelasin tentang garam dan terang dunia. Nah, sekarang PR-nya adik-adik gampang banget. Adik-adik harus menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya itu di perikop yang tadi sudah kita baca, di Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik, ayat hafalannya itu ya, adik-adik videokan, lalu videonya dikirim ke grup orang tua sekolah minggu. Oke adik-adik, bisa ya adik-adik? Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar banyak tentang garam dan terang dunia yang merupakan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, supaya kami pun dapat menjadi garam dan terang dunia, dan kami pun boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, kami akan melanjutkan kebaktian kami selanjutnya. Kaulah Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira apa ya tema minggu ini? Ayo, ada yang masih ingat? Ayo, tema minggu kita hari ini adalah garam dan terang dunia. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya itu adalah
di sini kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk menjadi teladan bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Contohnya dengan cara apa? Bisa membantu orang lain, menolong orang lain, rajin ke gereja, mengerjakan tugas. Pokoknya hal yang disenangi oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita mengangkat satu pujian kita untuk merespon firman lagu Aku dan Aku Anak Terang. Emang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya Tuhan Yesus, terima kasih sudah menuntun kami gereja online. Tetapi tahu kakak sekolah minggu agar mereka tidak bosan mengerjakan kami. Ya Tuhan Yesus, hilangkan corona ini agar kami bisa ketemu di sekolah minggu. Kami kangen sekali Tuhan. Sudah lama kami tak ke gereja, sudah 1000 hari Tuhan. Kalau Zoom sinyalnya jelek Tuhan. Kalau hujan minggu angin kencang jelek Tuhan. Jadi kami maunya gereja. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi tangannya hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan firman Tuhan tadi juga. Adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau menyelesaikan ibadah kita nih Kak. Nah, untuk itu adik-adik boleh siapkan persembahannya yang terbaik. Disimpan di tangan mana nih? Tangan kanan. Tangan kirinya disembunyikan. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau mengangkat lagu bersyukur kepada Tuhan. Ayo Bang. Bersyukur kepada Tuhan.
menyerahkan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu di dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.